Jadi itu tergantung terpulang pada diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman, sudahlah, nikmati uang yang ada, karena saya yakin dan percaya uang itu adalah pemberian dari Tuhan. Nikmat Tuhan itu tidak pernah salah yang diberikan pada kita, tapi kalau kita terlalu bermuluk-muluk untuk mendapatkan uang, saya rasa itu sangat tidak mungkin. Jadi ojo terlalu buru ya, ojo terlalu buru dan ojo terlalu nafsu. Oke, yang terjumus sepertinya emang dasar gatelan ya Miss, gak takut dosa, Tuhan juga gak ngereken terjadinya penyesalan nanti. Putri, Kace, siapa yang ngajak-ngajak menjatuhkan Kace? Apa ki? Putri, apa ki? Raruh sopo menjatuhkan sopo ki? Wes rasa bingung. Aku ibu rumah tangga yang gak punya sosmed, cuman lihat YouTube kebanyakan konten Miss Yuni dan belajar dari pengalaman orang lain untuk didik diri sendiri dan anakku. Terima kasih Mbak. Saudi nyimak Miss ya, lanjut. Semangat Melody yang ngajak open BO PMI loh. Maksudnya? Piye kuwi? Melody ngajak open PMI. Melody nanti wong iki. Jaluk disunat ke koyoke Kace Putri iki lho. Ngopo Melody? Sigit, terima kasih. Nah, bebek tersayang. Di Telegram ada grup Miss Kotang Biru para mbak-mbak TKW, ayo dijual murah cuman 500. Ini bukan saya loh. Jangan ntar dipotong-potong video saya terus dipelisir-pelisir, dipelintir-pelintir mengatakan bahwa saya itu menjelek-jelekan nama pekerja migran Indonesia. Tidak. Sama sekali tidak ada tujuan seperti itu. Saya membaca info dari kalian, dapat info dari kalian, dan saya berikan masukan pada kalian agar kalian jangan sampai merasakan hal tersebut. Jadi tujuan saya membuat konten ini berkali-kali saya ingin sampaikan, berkali-kali ingin saya katakan bahwa tujuan media sosial saya itu adalah memberikan info. Info tentang apa, Miss? Sesuatu yang sudah terjadi pada teman kalian, mengenaskan, mengaibkan, mengizinkan, dan itu terjadi. Dari konten ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang sudah terjadi pada orang lain jangan sampai terjadi pada diri kita. Tapi kan kita nggak tahu nih ada apa di luar sana. Nah, dengan adanya konten ini kita banyak sekali pelajaran. Bukan saya membuat-buat konten ini, tidak. Jadi teman saya, sahabat dekat saya mengatakan, Miss Yuni jangan nanggepin masalah terus. Coba kita berbicara tentang apa ya? Algoritma yang di luar sana. Tentang kebijakan-kebijakan yang ada, tentang KJRI, tentang Naker, tentang PP2MI, tentang Bea Cukai, tentang ini. Iya, itu bagus, itu masukan yang bagus, tapi sudah banyak orang yang sudah menanganinya. Jadi saya berpikir lagi, saya tetap akan fokus dengan curhatan ini, karena curhatan ini tidak pernah ada yang mendengarkan keluh kesah kalian. Selama ini kalau peraturan, pasal itu banyak sekali yang sudah punya bidang. Sudah banyak orang yang punya bidang. Saya sekarang ingin menerima curhatan ini dan tetap melanjutkan curhatan ini sambil mencarikan solusi berbisnis untuk yang ada di Indonesia. Jadi saya ingin punya bisnis untuk yang ada di Indonesia itu seperti apa dan bagaimana. Harusnya apa dan seperti apa dan bagaimana. Karena apa? Saya tidak ingin uang kalian tuh kocar-kacir dan kalian tergiur dengan sesuatu yang tidak jelas. Jadi buat teman-teman, saya nggak mau nih, mau sing nek curhat munine malah coba-coba open BO, kok coba-coba piye? Iya betul. Karena itulah saya merasa heran, hidup kok coba-coba. Lah, kalian tahu nggak kasus yang meninggal di dunia di anak kecil gara-gara kalung itu? Ya masa iya itu coba-coba? Oh, mati loh itu anak. Loh, kalau kalian open BO, nyoba-nyoba, terus mari kalian dileboni botol. Ada kan orang yang sampai kayak gitu? Saya nggak pernah mikir kenapa sih dicoba. Hidup ini sudah terlalu rumit. Jangan nyoba yang sudah tahu bahaya. Udah tahu garangan jangan dicoba, kecuali kalian rekam. Kalian tunjukkan pada orang lain, ini loh garangan. Nah, tapi kalau kalian secara seldom bahasa Inggris, itu ternyata kalian mencoba.
Setelah itu kalian terlena. Ajur kan uripmu rek. Ayolah kita 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 nggak perlu berkomen negatif tentang orang yang sudah terjadi, karena kita tidak tahu apes kita kapan. Dan suatu saat ternyata kita tergiur. Karena itu di konten ini kita lebih berpikir untuk sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Dalam jangka waktu 4 jam kita tidak bisa mendapatkan uang 16 juta, Mbak. Kerja apa 16 juta? Kerja apa, sayang? Jangan bandingkan dirimu, karena di Indonesia banyak sekali podcast. Saya ngelihat di Indonesia banyak sekali podcast yang menunjukkan kevulgaran tentang, saya minta maaf, bodada. Semuanya itu kayak diekspos lebih leluasa, dan ngomongnya ke arah-arah selakangan. Itu kayaknya udah biasa. Dan yang ditunjukkan oleh orang-orang di luar sana itu kekayaan, kecantikan, dan kita terinspirasi ya. Wah, kalau seandainya saya open BO, apakah kayak gitu? Dan akhirnya datanglah sindikat BO. Sindikat BO datang ke saya, datang ke kita dan menawarkan, oi, 4 jam bro, nakal jangan tanggung, masa sama itu orang aja, yuk jualan. Berani kok mereka di Facebook itu nulis kayak gitu. Berani, saya ngeliat di YouTube, di Facebooknya. Nulis kok mereka. Nakal nanggung. Barangnya daripada dikempit tok, didol. Ada tulisannya, Mbak. Ada. Boleh dicari itu, dilihat di media sosial. Bener Mbak Putri, jadi mendingan ngosek WC selamat. Nggak usah ngebayangin, nggak apa-apa 1 bulan 5.000, 4.000. Kita menyebarkan tidak bermaksud mencela, tapi agar jadi perhatian dan pembelajaran agar tak melakukan, dan yang bisa mengambil sisi positif itu baru bagus. Matur nembah nuwun Mbak Yuni, komenku mau dibaca karo Mbak Yuni. Nggak berani coba-coba Miss, hidup aku penuh cobaan dari Tuhan. Betul. Hidup sudah penuh cobaan, nyoba dengan sesuatu cara versi sendiri, kelengar deh. Waalaikumsalam, hadir Miss di konten-kontenmu. Terima kasih Mbak Fatma. Di Hong Kong, di Indonesia enak menjadi orang sederhana saja, yang penting kesuksesan yang ada. Aku mencintai pekerjaanku seperti mencintai diriku sendiri. Amin. Meskipun TKW, nggak apa-apa Mbak. Apa nggak takut apa me bosok? Sarah Noigraha hadir. Miss Yuni yang dari Taiwan, terima kasih ya Mbak Fatma. Mugi-mugi kita semua diparingi selamat, sehat, walafiat. Jangan sampai terulang kasus PSK yang dibunuh bule dimasukkan koper di Hong Kong. Mbak Fatma, terima kasih. Mbak Imas hadir dari Singapura, sing ngatain dolane kurang adoh Miss, ya serapopo. Sapan aku Miss, Mbak Virgin, ngeri Miss. Selamat siang Miss. Cukup bersyukur aja Miss Yuni, dengan rezeki udah ada takaran masing-masing. Weni, mereka ada yang bilang daripada apem digratiskan mending dijual. Iya Wen, saya baca itu Wen. Saya baca itu. Sewangar loh di media sosial itu loh, berani ngomong kayak gitu. Di publik loh bro. Sangar ini orang, nyalinya tebel ini. Hebat banget. Terus habis itu temennya dilihat di pertemanannya itu dibilangnya saya jual aib. Terserah. Iku jenenge nantang sih, nggawe urip, betul. Ya benar sih Mbak, kalau takdir itu Tuhan yang menentukan ya. Ya kita orang bilang takdirku mati ini umur swidak. Apapun yang saya lakukan saya tidak akan bisa kena. Loh ya salah Mbak. Coba awakmu di rel kereta api, ngaduk. Walaupun tulisannya umurmu swidak ya ora iso. Bener nggak? Wes mari ya tulisannya umurmu swidak. Ngombemu gak jelas, manganmu gak jelas, terus kumpulanmu gak jelas. Kamu sering melakukan ya kayak gituan. Moro-moro bosok barangmu. Ya umurmu tulisannya 60. Tapi kan kesekso uripmu Mbak. Apa selamanya kamu sehat? Ya kalau kamu diparingi sehat, Mbak. Lah moro iki kena kanker. Oke, ini sing menjalani hidup sehat. Donor darah setiap 8 bulan sekali.
Ngono jek kejet-kejet kene awe getah benih kok. Mare ono kesikil ceklek kok. Ngono aku gak dadi wanita nakal. Ngono ae jek ditegur mbek sing ku gawe urip kok. Dodol teh kota aku Mbak, hehehe. Miss absen ya wes. Cayo Miss. Aku lihat di VB nih barang branded dia buang pede banget